Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pahlevi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai transfer pricing dan konflik antar divisi melalui studi kasus PT Global Auto Parts. Kasus ini memperlihatkan bagaimana satu kebijakan manajerial, yaitu penetapan harga transfer internal, dapat mempengaruhi motivasi manajer, penilaian kinerja, hingga keberhasilan strategi jangka panjang perusahaan. Melalui analisis ini, kita akan melihat konflik yang muncul, dampak finansial dan strategisnya, serta solusi yang paling tepat untuk menyelaraskan kepentingan divisi dengan tujuan korporat. Berikut adalah latar belakang kasus. Kasus ini membahas analisis transfer pricing dan konflik divisi pada PT Global Auto Parts. Perusahaan memiliki dua divisi yang bersifat otonom dan berfungsi sebagai pusat laba. Divisi hulu memproduksi baterai lithium Z, sementara divisi hilir merakit mobil listrik murah. Harga pasar baterai saat ini adalah 35 juta per unit, dengan biaya variabel divisi hulu sebesar 20 juta. Namun, manajemen pusat menetapkan harga transfer internal sebesar 22 juta per unit, karena sistem insentif manajer didasarkan pada 100% laba divisi. Kebijakan ini menimbulkan konflik antara target strategis perusahaan dan kepentingan kinerja masing-masing divisi. Permasalahan utamanya yaitu dalam kasus ini adalah konflik manajerial yang dipicu oleh sistem pengendalian manajemen. Harga transfer ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Bagi divisi hulu, kebijakan ini menyebabkan hilangnya potensi laba. Bonus yang diterima tidak mencerminkan kinerja real, serta muncul perasaan dipaksa menanggung risiko strategi perusahaan. Sebaliknya, divisi hilir justru diuntungkan karena memperoleh bahan baku murah sehingga lebih kompetitif di pasar. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan penilaian kinerja, distorsi insentif, dan berpotensi memicu perilaku disfungsional antar manajer. Berikut adalah analisis finansialnya. Secara finansial, terdapat dua alternatif penjualan bagi divisi hulu. Pada opsi pertama, jika menjual ke pasar eksternal, harga jual sebesar 35 juta dengan biaya variabel 20 juta sehingga margin kontribusi mencapai 15 juta per unit. Pada opsi kedua, jika melakukan transfer internal dengan harga 22 juta, margin kontribusi yang diperoleh hanya 2 juta per unit. Terdapat selisih kontribusi sebesar 13 juta per unit. Oleh karena itu, secara rasional dan jangka pendek, divisi hulu akan memilih menjual ke pasar eksternal. Pemaksaan transfer internal jelas menurunkan efisiensi ekonomi divisi. Dan berikut adalah analisis strategisnya. Walaupun secara jangka pendek merugikan divisi hulu, transfer internal memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Kebijakan ini mendukung strategi mobil listrik nasional, menciptakan integrasi rantai nilai, serta berpotensi membangun reputasi dan keunggulan jangka panjang sebagai pelopor mobil listrik murah. Namun, strategi ini juga memiliki resiko tinggi, seperti ketidakpastian keberhasilan produk, resiko pasar, dan resiko teknologi. Masalahnya, beban resiko tersebut lebih banyak ditanggung oleh divisi hulu. Oleh karena itu, strategi perusahaan tidak seharusnya dibebankan hanya kepada satu divisi saja. Solusi yang direkomendasikan adalah penerapan dual pricing disertai alokasi biaya strategis. Dalam skema ini, divisi hulu tetap diakui menjual baterai sebesar 35 juta per unit, sehingga laba dan bonus manajernya tetap optimal. Sementara itu, divisi hilir dibebani harga transfer 22 juta per unit agar proyek mobil listrik tetap kompetitif. Selisih 13 juta per unit dicatat sebagai biaya strategis korporat. Dengan pendekatan ini, sistem insentif tetap adil, otonomi divisi tidak terganggu, strategi perusahaan tetap berjalan, dan konflik antar manajer dapat dihindari. Sebagai kesimpulan, penetapan harga transfer subsidi menimbulkan konflik dan distorsi insentif secara finansial. Divisi hulu dirugikan jika dipaksa melakukan transfer dengan harga murah. Namun, secara strategis, proyek mobil listrik memiliki nilai penting bagi masa depan perusahaan. Oleh karena itu, dual pricing merupakan solusi paling seimbang. Evaluasi kinerja manajer harus memisahkan antara keputusan operasional divisi dan keputusan strategis yang bersifat korporat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.